Izati bisa membacakan dulu interpretasi dari masing-masing puisinya. Puisi pertama dulu ya, Sapardi. Puisi pertama sebenarnya ada di bawah. Baik. Pertanyaan dasarnya, apa makna dari puisi tersebut? Ya, menurut Izati bagaimana? Sebentar, Pak. Baik, gimana? Atau kalau Izati memang masih ragu, silakan teman-teman yang lain. Kita kembali ke puisinya. Coba mohon di scroll ke puisinya dulu. Ini share screen saya jalan nggak, Pak? Di saya nggak jalan. Baik. Nah, yang lain, teman-teman silakan memberikan pendapat. Sebenarnya, menurut teman-teman ini, puisi Hatiku Sembar Daun, apa maknanya? Silakan. Maknanya tidak boleh, Pak. Silakan Fitria. Maknanya itu kayak seperti itu orang yang akan menunggu ajalnya dan meminta tempatan pada Allah atau Tuhan ya, agar ia bisa terus berbuat baik dan juga jangan pernah membuang waktu hanya untuk kenikmatan semata atau berbuat dosa, lalu itu selalu melaksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Begitu, Pak. Benar nggak? Poin. Nggak ada yang benar gitu ya. Kita kalau menginterpretasi sesuatu itu nggak ada yang benar. Dan juga nggak ada yang salah. Yang penting ada dasarnya. Nah baik, poin utama mungkin tadi yang sampaikan Fitri ya, bahwa puisi ini lebih ke arah menunggu ajal gitu ya. Benar ya? Oke, baik. Itu poin utamanya, menunggu ajal. Nah baik, teman-teman yang lain bagaimana? Punya interpretasi yang lain kah? Silakan. Baik, boleh saya Pak izin. Silakan. Baik, menurut saya dalam puisi ini si aku merasakan rasa kedamaian, tetapi ia ini menyadari bahwa kehidupan ini hanya sementara dan nantinya akan berakhir. Lalu ya, aku ini berharap nanti dulu hidupnya jangan berakhir dulu saya. Ia ini ingin hidup atau menunda sebentar lagi karena masih ada yang ingin ia nikmati di sisa hidupnya. Selanjutnya, selama ini si aku mencari hakikat hidup. Si aku merasa bahwa hidupnya baru bisa dinikmati dalam ketenangan dan kedamaian, sehingga ia masih ingin menikmati hidupnya. Walaupun hanya sebentar, tapi si aku ini sadar bahwa sesaat itu adalah abadi. Lalu kedamaian yang ia cari selama hidupnya ini itu sebagai tujuan hidupnya,
sebelum pada akhirnya si aku ini nantinya akan mati, terkubur seperti dedaunan yang tersapu setiap pagi. Di sisi lain, si aku mengibaratkan pagi itu sebagai munculnya harapan baru di kehidupan selanjutnya. Meskipun selembar daun akan tersapu, tetapi setiap pagi akan terbit matahari yang menyinari harapan baru lagi. Oke, baik ini berarti sebenarnya nggak jauh beda dari Fitria ya, hanya saja mungkin detailnya itu ada pengembangan. Ya. Baik, terima kasih. Nah, yang laki bagaimana? Perempuan sudah 2 nih. Iya Pak, untuk puisi selembar daun ini kan saya juga sependapat dengan interpretasi dari Fitria dan Cindy. Nah, kita kan sebagai pembaca, penyair ingin menyampaikan pesan kepada pembaca bahwa kalau misalnya hidup saya ini sebentar lagi dan saya ingin meminta kepada Tuhan agar hidup saya bisa bermanfaat, lebih bermanfaat gitu. Nah, penyair memberitahu kepada penulis kalau misalnya kita yang hidupnya mungkin masih bisa 1 atau 2 hari lagi, itu dapat bermanfaat dalam 2 hari tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Frido. Oke, kurang lebih ya sama secara umum ya. Secara umum ya ada menunggu kematiannya. Baik, mungkin secara detail atau peristiwa yang lebih detail itu memang punya perbedaan. Baik, selanjutnya dari interpretasi ini 3 orang dulu ya mungkin ya untuk yang puisi ini. Nah, selanjutnya kalau memang kita bisa menafsirkan puisi ini itu puisi tentang menunggu kematian, walaupun mungkin ada beberapa harapan, ada permintaan bahkan nanti dulu, gitu ya. Nah, kira-kira sebelum kita ke nada teman-teman, apa teks satu orang mungkin saya minta tolong bisa share screen atau bisa menyajikan biar kita sama-sama lihat puisinya, biar nggak abstrak nih omongan kita. Siapapun. Pak, saya izin share screen ya Pak. Boleh Fajar. Maaf Pak, tadi dari toilet Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini udah kelamaan kuliah ya, jadi share screen itu kayaknya pada lupa. saya aja udah kelamaan kuliah kadang lupa. Oke, baik. Mohon dibesarkan Faza di bagian puisi yang hatiku selembar daun. Nah, baik teman-teman, kita lihat di sini. Nah, dari puisi ini tadi interpretasi umumnya bahwa ini tentang menunggu kematian, walaupun ada beberapa permintaan. Nah, dari liriknya, kira-kira adakah lirik yang memang untuk bunyi atau nada atau memang suasana itu bisa menjadi sebuah hal penting dalam penentuan nada atau penentuan bunyinya? Adakah lirik-lirik, adakah kata-kata yang memang perlu kita tandai untuk bisa menjadi salah satu alasan terkait suasana musiknya? Kira-kira apa menurut teman-teman? Melayang jatuh di rumput, Pak. Oke, coba di bot atau ditandai warna Faza, melayang jatuh di rumput. Baik. Nah, Frido, kira-kira kenapa ini? Ini menjadi hal penting.
apa nada yang mau dibangun? Nada yang dibangun kayak sendu terus sedih gitu Pak, karena daun yang telah melayang di rumput. Oke. Daun yang lain di rumput ya. Baik, kita tandai dulu. Nah, selanjutnya, kira-kira kata atau lirik mana lagi yang memang perlu kita bangun suasana atau nadanya? Ada lagi kah? Apa sudah? Baik. Kalau kita misalnya menandai lirik ini atau beberapa kata ini menjadi pokok dari suasananya. Melayang jatuh di rumput. Kira-kira kita bisa nggak buat nada yang seakan-akan itu merepresentasikan sesuatu daun yang melayang. Yang melayang jatuh pelan-pelan. Gimana sih daun yang jatuh? Kalian bisa lihat daun yang jatuh nggak mungkin tiba-tiba jeder kayak buah durian, nggak mungkin kan? Pasti dia melayang-layang pelan dan mungkin tergoyang terombang-ambing kanan kiri. Kira-kira nada yang mendekati suasana itu nada-nada seperti apa sih? Nada-nada yang seperti apa? Ada yang punya ide gak? Sini. Sekarang kita masuk ke nada. Silakan. Ibarat coba melayang ibarat tangga nada deh. Coba ibarat melayang itu tangga nada. Gimana sih? Coba saya panggilkan seorang yang jago nyanyi, siapa sih sini? Kayak Hana Syahira kayak jago nyanyi. Alif mulu punya dendam banget. Hana Syahira, Hana. Mana Hana? Nah, Bapak. Maaf Pak, oke. Kira-kira Soalnya cuma saya mati lampu. mati listrik ya. Baik, menurut Hana gimana nih nada yang pas untuk merepresentasikan sesuatu yang melayang atau merepresentasikan daun yang melayang? Kenapa Pak? Putus-putus, maaf. Nelpon lagi. Bingung. Oke, baik. Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Terdengar Bapak. Baik. Hana, bagaimana kira-kira nada yang sesuai untuk merepresentasikan daun melayang jatuh di rumput? Oh, putus-putus. Ya maaf. Ya, saya mau percaya. Baik, kita coba ke seseorang yang sudah pernah bernyanyi, Nabila Fitri ya.
Iya, Pak. Gimana Nabil? Nada yang mungkin menurut Nabil pas untuk merepresentasikan sesuatu yang melayang. Gimana ya, Pak? Kalau menurut saya sih kayak dimulai dari nada rendah ya, Pak. Kayak misalkan gitu. Iya. Iya, gitu. Jadi dia dari turun, naik, naik lagi, baru turun. Turun lagi sih kan kalau itu kan melayang, Pak. Kayak rendah gitu sih. Jadi 2 kali naik. Oke, nggak apa-apa lah. Baik. Melayang jatuh di rumput. Iya. Baik, terima kasih Nabila. Yang lain bagaimana? Coba. Nada turun semua, Pak. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Kayak tapi agak ditahan di tengah, Pak. Ya, nggak apa-apa, coba dulu. Jatuh di rumput. Kalau melayang jatuh di rumput. Oke, baik, terima kasih Frido. Ya, nada begini penting loh teman-teman. Jadi walaupun teman-teman ngerasa, aduh, cuma bercanda atau cuma iseng, itu penting teman-teman. Karena bisa jadi nada itulah yang memang lebih pas, lebih tepat jika disandingkan dengan nada-nada yang lain. Jadi jangan sampai lupa untuk ngerekam kadang kalau kita lagi nyiapin nada. Baik, satu lagi siapa? Bergerak naik. Ya, gimana? Melayangnya itu bergerak naik, kita melayang itu kan kayak seperti semakin tinggi kan berarti naik. Nah terus kalau jatuh berarti jatuh tuh kayak seperti kerendah, dan di rumput tuh kan ada di tanah, berarti tuh kayak langsung turun nadanya gitu. Oke, kira-kira gimana Fitria? Apa? Bisa kasih contoh nggak? Jadi melayang naik, jatuhnya Iya. turun sampai benar-benar turun. Jatuh lah. Iya begitu Pak. Gimana? Bisa kasih nada nggak? Gak bisa Pak. Ketika saya terjemahkan, melayang jatuh di rumput. Tuh, makin ini ya, makin rendah. Melayang kan naik, melayang jatuh. Baik. Nah teman-teman, ini satu contoh ya. Jadi seperti itu untuk membangun nada sebuah puisi. Jadi nggak bisa sembarangan. Daun melayang jatuh di rumput, melayang jatuh di rumput. Itu harus gimana ya? Kalau Ari Reda yang sudah pernah memusikalisasikan puisi ini, dia membangunnya melayang. Jadi benar seperti goyang-goyang, melayang jatuh di rumput. Jadi agak-agak naik gitu. Jadi melayang itu naik, jatuh di. Nah, jadi di-nya itu setengah. Karena interpretasinya yang namanya melayang itu nggak mungkin akan naik terbang tinggi lagi gitu. Meskipun kalau naik itu akan ya nggak nyampe tinggi banget, paling cuma setengah. Melayang di rumput. Nah, itu memang kelihatannya sepele, tapi ini bisa merepresentasikan bagaimana daun itu melayang. Merepresentasikan peristiwanya. Ini memang nggak sepele teman-teman. Jadi salah kalau misalnya, bagi saya nih, salah kalau kita membuat nada itu langsung pakai instrumen. Ada beberapa orang memang butuh instrumen untuk ngambil nada. Tapi bagi saya pribadi,
lebih mudah untuk kita ya main nada kosong gini aja. Baru nanti akan disesuaikan dengan instrumen, disesuaikan dengan nadanya, disesuaikan dengan chord-nya. Ada di mana chord-nya? Tapi nada itu yang penting. Melayang jatuh di rumput. Jadi bergoyang-goyang, bagaimana merepresentasikan melayang itu, melayang yang bergoyang-goyang. Jatuh. Oke, sampai sini. Nah, selanjutnya teman-teman. Ini ada lirik nanti dulu. Orang kalau ngomong nanti dulu gimana sih? Coba deh, saya mau coba siapa ya? Si Nabila Salsa. Coba deh ngomong nanti dulu. Kalau misalnya ada orang pesenin mie dong, Nabila jawab nanti dulunya gimana? Nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Oke, ujungnya naik ya. Nanti dulu. Oke. Nah, tetapi kita lihat konteks di puisi ini. Dia seperti memohon. Ya, memohon. Iya, nanti dulu memohon. Nah, kalau mohon nanti dulu gimana? Saya mau coba Rahmayanti. Kalau Rahmayanti memohon nanti dulu gimana? Maksudnya cara ngomongnya, Pak? Nanti dulu. Dulu. Oke, rendah tuh, nanti dulu. Nanti dulu. Baik, satu lagi saya coba. Seakan-akan gini aja. Kalian mau masuk penjara, terus kangen sama anak. Terus kalian mohon pada polisi, nanti dulu. Kira-kira ngomong nanti dulunya bagaimana ya? Coba saya mau ke Lucky. Waduh. Halo Pak, suara saya masuk nggak Pak? Masuk. Oh iya Pak, baik. Gimana Pak? Nanti dulu Pak. Ya, misalnya Lucky mau di penjara, tapi mau peluk anak. Hingga akhirnya bilang ke polisi nanti dulu, mohon nanti dulu. Kira-kira gimana ngomong? Nanti dulu. Nanti dulu, nanti dulu. Oke, agak naik ujungnya ya. Agak naik, iya, nanti dulu. Ya, sama seperti si apa tadi tuh yang pertama. Nabila, nanti dulu. Baik, satu lagi. Kalau peristiwanya kita tambahkan, misalnya kita sedang sakit, terus Allah udah bilang, waktu kamu sekarang ya. Nah, terus kamu bilang sama Allah nanti dulu. Kira-kira ngomongnya gimana? Nanti dulunya. Saya mau coba ke Nadia Azhara. Nanti dulu. Ngomong sama Allah enak banget begitu. Coba, nih, Nadia lagi sakit parah. Terus Allah bilang, sekarang ya, terus kamu mohon, nanti dulu. Itu gimana ngomong nanti dulunya? Sama kamu? Itu tadi. Nanti dulu ya Allah gitu. Nanti dulu. Oke, naik ya ujungnya. Baik. Nah, teman-teman, mungkin hal receh dua kata ini ya. Tetapi ini adalah bagian dari representasi kita. Bagaimana sih orang yang memohon untuk ya, nanti dulu ya Allah, saya ya, biarkan saya terbaring di sini. Ya, dari situ kita bisa dapatkan sebuah nada. Kalau ujungnya naik, nanti dulu. Berarti kita ngubah nadanya gimana tuh? Nanti dulu. Atau kalau rendah, nanti dulu. Atau datar, nanti dulu. Atau dari datar ke rendah, nanti dulu. Atau dari datar ke tinggi, nanti dulu. Nah, gimana ini? Inilah keunikan dari kalau kita memusikalisasi puisi. Banyak kemungkinan. Dan jangan diremehkan tuh nada tinggi, rendah, nada tinggi, sedang, rendah, jangan diremehkan. Itu bagian dari interpretasi kita. Oke. Kalau saya membayangkan nanti dulu ini kita mohon
Abi, waktu kamu sekarang ya. Mohonnya bisa begitu. Jadi bisa aja tuh. Nanti dulu. Oke, teman-teman. Nah, jadi serumit itu memang untuk membuat nada, tetapi kita jangan sendiri. Dan semua orang itu pasti punya cara, pasti punya bakat untuk membuat nada seperti ini. Karena ini seperti ngomong sebenarnya. Karena dalam puisi itu sebenarnya sudah ada nada. Ketika teman-teman baca ini, hatiku sembar daun. Itu rendah, hatiku sembar daun. Atau teman-teman mau naik, hatiku sembar daun. Naik. Nah, di nada pembacaan aja itu udah ada nadanya, teman-teman. Udah ada iramanya. Tinggal kita buat menjadi nada yang lebih dinamis lagi, menjadi nada yang lebih merdu. Hatiku sembar daun, melayang, jatuh di rumah. Oh, itu makin turun, makin turun, makin turun. Nanti dulu, itu naik ya, nanti dulu. Biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada, itu adanya aja udah panjang tuh ya, sedikit panjang. Ada yang masih ingin kupandang. Ada yang masih ingin kupandang. Bisa jadi seperti itu. Jadi bukan hal yang susah sebenarnya kalau kita punya kepekaan tentang nada di dalam puisi. Oke, baik. Itu soal nada. Nah, selanjutnya kita sudah tahu nada yang kita bangun mungkin agak mendayu-dayu, agak sendu. Nah, selanjutnya, instrumen yang kita gunakan. Saya mau tanya, untuk mendukung nada yang sendu-sendu seperti itu, menurut Sauki, instrumen yang dibutuhkan itu apa? Mellow sih, Pak. Ya, instrumennya apa? Instrumen itu alat musiknya lah. Oh, paling itu sih gitar, Pak, paling. Kayak pakai E minor, E major. Luar biasa, minor. Bisa sih. Ya. Oke, kenapa gitar? Pertanyaan saya begitu. Lebih dapet aja sih, Pak, feel-nya. Subjektif banget ya. Baik, selain gitar, menurut Sauki apalagi? Apakah cuma gitar aja? Bisa ditambahin suara mulut juga, Pak, paling. Kayak suara tangisan gitu. Hu. Mana sih? Oh, mungkin ini kayak paduan suara gitu. Iya. Dapat aja sih, Pak. Hatiku kayak ini ya, band kayak trio lagu-lagu Batak. Kan begitu biasanya. Baik, terima kasih Sauki. Selanjutnya saya mau tanya lagi sama Aska. Menurut Aska, instrumennya apa saja nih yang tepat? Piano, Pak. Piano. Kenapa piano? Soalnya kadang saya suka dengar di YouTube instrumen sedih tuh pakai piano gitu, Pak. Instrumen piano ya, piano. Ada instrumen yang lain nggak? Biola juga bisa tuh, Pak, biola. Kenapa piano? Kenapa biola? Sama, Pak, jawabannya saya dengar di YouTube. Ada gitu ya. Kayaknya asik buat yang sedih-sedih gitu ya. Baik. Kemudian saya mau tanya lagi. Kita kayaknya ada yang nggak masuk hari ini ya. Di siapa itu? Lydia, Pak. Lydia. Kemana Lydia? Dikabarin belum? Udah katanya mau temenin ibunya cek apa. Oh, baik. Ya, mungkin besok konfirmasi dari awal aja ya. Baik. Instrumen. Nah, saya mau tanya sama siapa tadi namanya? Si Regan. Saya mau tanya sama Regan. Perlukah kita menggunakan instrumen tradisional dalam puisi ini?
eh, karena ini puisinya agak sedih gitu ya Pak. Mending kalau terlalu banyak suara mungkin nggak baik juga, jadi kalau memang tidak diperlukan mending jangan. Nah, kira-kira pertanyaan saya tadi, perlu gak sih alat musik tradisional? Perlu gak menurut Regan? Instrumen tradisional itu kan yang apa, gamelan atau mungkin Suara di saya soalnya ngelek terputus-putus gitu Pak. ya. Oke, menurut Regan, perlukah menggunakan instrumen tradisional dalam puisi ini? Iya, karena ya Pak, karena ini nadanya sedih-sedih itu ya Pak, mungkin kalau kebanyakan musik juga nggak terlalu baik kan ya. Jadi kalau misalkan memang sudah memang tidak diperlukan gitu, mendingan jangan Pak gitu. Karena Ya. nanti takutnya malah terlalu ramai gitu Pak. Baik, ini pertanyaan saya, perlukah menggunakan instrumen tradisional? Bukan modern ya, tradisional. Perlukah tidak terlalu perlu Pak, karena yang bisa membuat nada-nada sedih itu tidak hanya itu musik instrumen tradisional gitu Pak. Ya baik, terima kasih Regan. Baik teman-teman, terkait pertanyaan saya tadi tentang instrumen, entah itu yang modern atau yang tradisional, dalam musikalisasi puisi atau umumnya sastra, kita harus lihat konteksnya dulu. Di puisi ini, apakah membawa nuansa-nuansa tradisi itu? Kalau puisinya Rendra yang berjudul Kalangan Ronggeng, ronggeng itu kan udah tradisi Jawa, dan memang sekitarnya, lingkungannya ya ronggeng itu alat-alatnya, instrumen-instrumennya instrumen tradisi. Jadi wajib tuh untuk menggunakan instrumen-instrumen tradisi. Atau ada bagian yang memang memasukkan instrumen tradisi tersebut. Walaupun mungkin tetap menggunakan gitar, tetap menggunakan bass, tetap menggunakan perkusi, tapi ada nuansa musik tradisinya, khususnya tradisi Jawa. Tak butuh kendang, tak butuh gong, tak butuh gamelannya, karena memang kita melihat peristiwa pada puisinya. Nah, di puisi ini kan tidak ada ini ya, nuansa-nuansa ketradisian. Ini lebih mengarah pada psikologi. Bagaimana seseorang itu merefleksi diri terhadap kehidupannya selama ini. Oke, baik. Nah, teman-teman, satu hal penting yang pernah saya sampaikan juga di pekan lalu, bahwa fokus utamanya itu bukan pada instrumennya sebenarnya. Fokusnya itu kepada bunyi. Kita butuh bunyi apa untuk merepresentasi sesuatu yang melayang? Kita butuh apa untuk merepresentasi sesuatu yang melayang-layang? Melayang jatuh. Kita butuh instrumen apa? Kita butuh bunyi apa nih untuk lebih membuat menggelegar ini suasana sedihnya, melayangnya? Apakah biola? Apakah harmonika? Apakah kita butuh bunyi-bunyi apa namanya, yang ting-tang apa tuh, xilopon, atau mungkin pianika, atau mungkin hanya petikan gitar atau piano? Kadang memang kita harus uji coba. Kadang. Tapi kalau kita sudah punya kepekaan tertentu terhadap musik, kita sudah bisa menerka kiranya instrumen apa yang tepat atau bunyi apa yang kita butuhkan. Ataukah bunyi angin? Bagaimana kita membunyikan angin? Melayang jatuh di rindu.
Bagaimana bunyi angin, ada bunyi angin, suasana angin.